Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmasari dengan NIM 4101900020 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika yang diampu oleh Bapak Noval Ishartono SPD MPD, yaitu pembuatan soal menggunakan uji validitas eigenvalue dan uji validitas biserial. Pembuatan soal, materi yang saya pilih yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu SPLDV? SPLDV itu suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan berpangkat 1. Apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan terbentuk garis lurus. Karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Mengapa SPLDV? Karena menurut saya materi SPLDV ini tergolong dengan soal rutin. Nah, pada umumnya soal matematika dapat diselesaikan menjadi dua macam, yaitu soal rutin dan soal non-rutin. Nah, soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Sedangkan soal non-rutin adalah soal yang untuk menyelesaikan diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Namun dengan dikategorikan soal rutin, yaitu prosedur penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas, butuh pemikiran tingkat kritis sebab pertama kita harus tahu mana objek yang akan menjadi variabel. Karena ketika kita tidak tahu variabel apa saja yang harus dijadikan objek, maka suatu permasalahan dari soal tersebut tidak dapat terselesaikan. Selain itu juga kita harus membuat model matematikanya, lalu mencari nilai dari variabel masing-masing dengan cara yang beragam. Terdapat 3 pencapaian yang harus dicapai oleh siswa, yaitu kompetensi inti, standar kompetensi, dan indikator. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti itu yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Sedangkan indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi inti dari pembuatan soal saya yaitu siswa mampu memahami sistem persamaan linear dua variabel SPLDV dan menggunakan dalam pemecahan masalah. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Standar kompetensi terdapat 2, yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator dari 3.5 yaitu yang pertama, memahami perbedaan persamaan linear dua variabel PLDV dan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode grafik. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode substitusi. Yang keempat, dengan metode eliminasi. Dan yang kelima itu metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Sedangkan indikator dari pencapaian dari 4.5 yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Yang kedua itu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga itu menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pemodelan sistem persamaan linear dua variabel. Soal HOTS. Pengertian HOTS itu sendiri yaitu HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau disebut juga dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan pengertian soal HOTS itu sendiri yaitu soal HOTS diartikan sebagai soal yang mampu merangsang kemampuan peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan kreatif. Ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Soal yang
dikembangkan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Soal tersebut mengacu pada indikator penerapan SPLDV, membuat dan menyelesaikan model matematikanya dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, pada soal tersebut siswa harus berusaha untuk menentukan model matematikanya, kemudian menentukan hasil dari masing-masing variabel dengan metode substitusi. Soal kedua, ketiga, dan keempat, kelima sama halnya dengan soal yang pertama, yaitu membedakannya adalah menentukan hasil dari masing-masing variabelnya dengan metode yang berbeda. Kesimpulannya, menurut saya dari kelima soal yang telah saya buat sudah sesuai dengan kriteria soal HOT serta sudah sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan, dan soal tersebut layak untuk diujikan kepada peserta didik. Validasi ahli. Pengertian dari validasi ahli ini sendiri yaitu suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya yang dilakukan oleh profesional dalam suatu bidang tersebut. Nah, validasi ahli saya dilaksanakan dengan dua guru matematika SMA yang profesional di bidangnya. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Ibu Evelina SPD MPD. Beliau seorang guru di SMA Negeri 1 Bakam. Beliau mengampu mata pelajaran matematika. Yang kedua yaitu dilakukan oleh Ibu Lela Lestari SPD. Beliau seorang guru di SMA Negeri 1 Pemali dan mengampu pelajaran matematika. Bukti korespondensi validasi ahli. Berikut surat permohonan saya untuk memohon untuk beliau agar dapat menjadi ahli saya atau rater saya dalam penugasan PPHBM ini. Nah, pembuktian Google Form dan Excel para ahli. Saya akan menunjukkan instrumen-instrumen yang saya tanyakan atau pernyataan yang saya tanyakan kepada para rater saya untuk menilai soal-soal saya. Yang pertama ada soal yang dikembangkan bersifat kompleks. Pernyataan kedua, soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin. Pernyataan ketiga, soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang. Pernyataan keempat, soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian. Pernyataan kelima, soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi. Pernyataan keenam, soal yang dikembangkan menurut siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikannya. Pernyataan ketujuh, yaitu soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya. Pernyataan ke-8 yaitu soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual. Pernyataan ke-9 soal yang dikembangkan menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami untuk anak SMP. Pernyataan ke-10 soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu. Pernyataan ke-11 soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas. Pernyataan 12 soal yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi. Pernyataan 13 soal yang dikembangkan sesuai dengan indikator dan kisi-kisi. Pernyataan ke-14 soal yang dikembangkan memiliki materi yang valid. Nah, adapun saran dan komentar dari para rater saya yaitu yang pertama, soal belum mengaitkan beberapa bidang pengetahuan perlu dikaitkan pada bidang lainnya. Yang kedua itu pertanyaan masih bersifat rutin, perlu pertanyaan yang lebih menantang. Soal kelima itu dimulai dengan menampilkan grafik terlebih dahulu dan menanyakan harga. Yang keempat itu belum ada ilustrasi gambar pada soal tersebut, perlu menambahkan ilustrasi gambar. Dari soal tersebut telah memenuhi aspek HOT, aspek berpikir siswa, dan aspek kualitas, dan merupakan soal tergolong rutin. Jadi untuk soal-soal tersebut sudah baik dan bisa digunakan. Kesimpulannya yaitu 50-50, yaitu 50% dapat digunakan tanpa revisi dan dapat digunakan dengan revisi. Berikut Excel uji validitas ahli menggunakan items values saya dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Ini merupakan hasilnya. Nah, ada di pernyataan kedua yaitu validitasnya rendah karena bentuk pernyataannya itu soal tergolong tidak rutin, sedangkan yang saya buat itu soal rutin. Oleh karena itu, rater saya sangat tidak setuju karena soal yang saya pilih itu termasuk soal yang rutin.
kesimpulannya yaitu saya dapatkan melalui uji validitas ahli adalah dapat melihat bagaimana seorang guru yang telah profesional dalam memilih soal yang akan disampaikan kepada peserta didik. Di sisi lain, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa soal tersebut bisa memenuhi syarat soal hot materi sistem persamaan linear dua variabel. Proses uji terbatas. Uji terbatas kepada 15 orang, yaitu subjek untuk uji terbatas kepada 15 orang ini yaitu kepada pacar dan teman-teman saya. 15 orang yang diujikan tersebut masih di tahap perkuliahan, serta ada pula yang anak SMP beberapa. Nah, di program studi non matematika, sehingga sesuai perintah yang dianjurkan oleh dosen untuk melakukan uji terbatas tersebut. Metode yang saya gunakan dalam mendistribusikan soal kepada 15 orang tersebut yaitu saya menggunakan sistem Google Form. Jadi saya meletakkan soal-soal tersebut di Google Form, kemudian link Google Formnya saya sebarluaskan kepada 15 responden tersebut. Jawaban dari responden tersebut bisa langsung diunggah di Google Form tersebut. Bukti korespondensi dari responden. Ini korespondensi dari Elsa Firlia, siswi SMP Negeri 1 Sungai Liat. Korespondensi Kirana Chanisa Anan, mahasiswi Universitas Terbuka Bangka Belitung, jurusan Ilmu Pemerintahan. Korespondensi Erik Triatmojo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Teknik Sipil. Nah, 3 bukti contoh hasil pekerjaan dari para subjek. Berikut hasil pengerjaan dari Kirana Chanisa Anan, mahasiswi Universitas Terbuka Bangka Belitung, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, berikut pengerjaan, salah satu pengerjaan dari responden saya yaitu Wahyu Probo Samodani, lulusan SMA Jawa Tengah. Berikut hasil pengerjaan dari responden saya Elsa Firlia, siswi SMP Negeri 1 Sungai Liat, Bangka Belitung. Kesimpulan dari hasil uji validitas yang saya dapatkan melalui uji terbatas 15 orang non matematika ini adalah materi tersebut saya ujikan kepada teman-teman yang sudah berkuliah. Ada beberapa yang saya ujikan kepada siswi SMP, mungkin ada yang masih teringat materi tersebut, ada juga yang sudah lupa dengan materi tersebut sehingga menghasilkan perbedaan dalam benar atau salah pekerjaan para responden. Jelaskan bagaimana Anda menguji reliabilitas soal yang dikembangkan berbasis dari hasil pekerjaan subjek. Jadi dari pengerjaan hasil responden saya itu saya akan memasukkan ke Excel menggunakan uji reliabilitas KR20 yaitu dengan kode 1,0 yang mana 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Berikut uji reliabilitasnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, 0 untuk jawaban yang salah dan 1 untuk jawaban yang benar. Andri menjawab soal nomor 1 itu salah, maka di sini 0. Soal 2 benar, makanya di sini 1. Soal ketiga 0 karena salah. Soal keempat 1 karena dia menjawab dengan benar. Soal 5 0, maka jumlah yang dia jawab itu dengan benar adalah 2. Berikut seterusnya. Nah, ini uji validitas biserial yang kata saya sebelumnya tadi itu sama halnya tadi jika jawaban benar maka di sini 1, jika jawaban salah maka 0. Nah, ini si Andri yang menjawab soal nomor 1 itu salah makanya di sini 0. Soal 2 benar, soal ketiga salah, soal keempat benar, soal kelima salah, maka jumlah yang dia jawab dengan benar yaitu 2. Nah, di sini kita dapat diketahui ini valid atau tidaknya. Nah, ini valid. Soal 1 valid, soal 2 valid, soal 3 valid, 4 valid, 5 valid. Nah, kita tahu soalnya valid atau tidak itu dari R hitung dan R tabelnya. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka soal tersebut dapat dikatakan valid atau masuk dalam kriteria soal HOTS. Nah, kesimpulan yang didapat dari hasil uji reliabilitas tersebut yaitu kesimpulan dari uji reliabilitas terhadap hasil uji dari subjek menghasilkan
reliabilitas tingkat rendah sebesar 0,33 sehingga reliabilitas soal esai tersebut terbukti valid. Namun maksudnya itu soal yang sudah valid itu belum tentu dia reliable. Tetapi soal yang udah reliable maka soal itu akan valid. Jadi soal yang sudah reliable itu udah pasti valid, soal yang valid itu belum tentu reliable. Makanya tadi di uji validitas ahli itu valid tingkat tinggi, valid tingkat sedang, dan valid tingkat rendahnya itu cuma pernyataan dua doang. Nah, untuk uji biserial itu semua soal valid, tapi pas ketika diujikan di uji reliabilitas itu tingkat nilai reliabilitasnya itu rendah. Karena itu tadi soal yang valid belum tentu reliable, tetapi soal yang reliable sudah pasti itu valid. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.